Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba memahami Merdeka Belajar berdasarkan sudut pandang Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ibu dan Bapak Guru Hebat, apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri, memaknai, dan menghayati pribadi. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat masih kanak-kanak. Begitu pula dengan murid-murid yang saat ini belajar bersama kita. Kelak mereka akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Setiap hal kecil yang kita sampaikan akan berkontribusi pada kecakapan hidup murid saat dewasa. Sebab saat mengajar di kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan tersebut. Sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh yang baik di masa depan murid. Tidak hanya materi yang kita ajarkan, tetapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita di masa dahulu. Memang tidak mudah, namun layak diperjuangkan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala produk yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibu dan Bapak Guru Hebat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Maka dari itu, peran pendidik harus bisa menuntun agar murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan slogan yang sekaligus menjadi esensi dari Merdeka Belajar, yang dikenal dengan sistem Among, sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yaitu yang pertama ingarso sung tulodo. Artinya, seorang guru harus berkomitmen menjadi seorang teladan yang memberikan contoh yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya, seorang guru haruslah membangkitkan semangat murid-muridnya, bukan melemahkan. Yang ketiga, tut wuri handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan agar murid-muridnya menjadi orang yang mandiri dan bertumbuh kembang secara maksimal. Ibu dan Bapak Guru Hebat, sebagai pendidik kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosional, empati, dan lain sebagainya. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir dan bernalar yang baik.
Melatih keterampilan berpikir dan bernalar membutuhkan proses sepanjang hayat. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan yang terjadi. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan murid didasarkan pada kodrat keadaan yang terdiri dari dua hal. Yang pertama, kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran yang kontekstual. Kedua, kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi yang bisa diakses murid dari mana saja dan kapan saja, maka tugas pendidiklah untuk membantu murid menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Ibu dan Bapak guru hebat, untuk mewujudkan dan menjaga agar murid kuat memegang budaya bangsa, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan suatu perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai azas trikon, yaitu yang pertama kontinu. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Kedua, konvergen. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Ketiga, konsentris. Pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya dengan tetap mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa seperti rasa takut, putus asa, tidak percaya diri, senang, dan bahagia, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai dengan zamannya. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Ibu dan Bapak guru hebat, pada abad ke-21 ini, beberapa referensi menyebutkan bahwa kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting, bukan hanya bagi murid, melainkan juga bagi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Salah satu kompetensi mendasar yang menunjang penguasaan terhadap kemampuan tersebut adalah literasi, bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Dan yang terpenting bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid yang dikenal dengan istilah trisentra pendidikan.
Dengan demikian, Ibu dan Bapak guru hebat, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat yang solid dan sejalan sangat berperan dalam memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.